Welcome back. Ya, Anda harus ingat ya bahwa kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah itu pasti terjadi. Ya, oke. Tapi kita nggak bicara itu dulu. Kita bicara bahwa sekarang ini ya sudah hampir 3 bulan jalan ini, itu trennya dolar melemah terhadap semua mata uang di dunia, major currency. Ya, mata uang besar seperti euro, pound sterling, Japanese yen, Australian dollar, dan lain-lain. Ya, mata uang Asia juga, Swiss franc juga, mata uang Asia juga naik semuanya. Korean won, China yuan, ya, Asia Tenggara juga baht Thailand, semuanya naik terhadap US dollar. US dollar melemah ke titik paling rendah sekarang. Karena memang itu kebijakan Trump yang sengaja ya dari sejak dia dilantik sampai dengan sekarang ya. Dia sengaja untuk melemahkan dengan segala drama-drama dia ya. Drama dia, Liberation Day ya, menaikkan tarif impor dan segala macam. Tujuannya supaya melemahkan US dollar. Karena mereka punya hutang yang jatuh tempo itu, mereka harus bagaimana mereka harus membayar ya. Caranya mereka harus menjatuhkan nilai tukar supaya mereka bisa supaya ada diskon dalam pembayarannya. Ya, itu strategi yang mereka lakukan. Nah, dari semua itu ya seharusnya saat ini memang kondisi ekonomi dunia lagi baik-baiknya. Ditandai dengan dolar yang melemah ya, mata uang negara-negara itu naik terhadap dolar. Ya harusnya baik. Nah, yang paling lucu ya di negeri ini ya kebalikannya. Aneh ya. Seharusnya di saat dolar yang melemah, harusnya rupiah itu menguat ya ke level 15.000 sekian ya. Bukan melemah terus di level paling bawah di 16.800 sekarang. Terus tertekan terus di level bawah. Bahkan lebaran itu sudah di 17.059 di pasar NDF. Nah, hal ini membuat ketakutan, mengkhawatirkan. Hal ini hal yang sangat mencekam, ya, mencemaskan bagi kondisi ekonomi negeri ini. Nah, seperti yang sudah saya jelasin di video saya 2 bulan lalu sebelum lebaran, kan saya katakan bahwa habis lebaran pasti akan terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Tolak ukurnya, indikatornya ya kita lihat pada saat sebelum lebaran. Itu biasanya selalu ekonomi bertumbuh, ya banyak terjadi pembelian ya. Enggak sepi itu pasar-pasar tradisional ya, apalagi pasar Tanah Abang. Itu bukan harusnya banyak yang berbelanja. Dan juga angka mudik itu kok berkurang. Ya, bukannya tinggi malah berkurang ya. Itu sudah tanda-tanda ekonomi sudah menurun. Di saat kondisi ekonomi yang tinggi harusnya malah turun. Nah, apalagi kondisi ekonomi yang sudah normal kembali, bukan pada saat lebaran, tambah anjlok. Jadi itu sudah bisa diukur ya, bahwa krisis ekonomi akan terjadi di Indonesia. Nah, di saat kondisi US dollar yang melemah, malah nilai tukar rupiah ikut melemah juga. Nanti ada pada saat sekitar bulan Juni atau Juli, US dollar akan kembali menguat indeksnya terhadap major currency di dunia pada jatuh. Nah, kalau itu yang terjadi, pembalikan arah itu terjadi, lah kita ini ketinggalan kereta. Pada saat US dollar melemah, kita harusnya rupiah menguat, tidak jadi menguat, melemah terus. Nah, pada saat US dollar menguat, maka rupiah langsung ketendang masuk jurang menuju 18.000, 19.000 ke 20.000. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan terjun bebas sedalam-dalamnya masuk ke dalam jurang menuju ke 3.588 seperti video saya 2 tahun yang lalu. 2 atau 3 tahun yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa ISG itu
paling wajarnya itu harus terjun dulu ke 3.588 indeksnya. Nah, kalau itu terjadi nanti, maka Anda nggak usah khawatir. Makanya saya kasih tahu berapa kali. Anda itu kalau investasi, pegang logam mulia emas, itu Anda nggak perlu harus perhatikan kondisi US dollar, harga emas dunia per troy ounce itu. Ya, harga ke London itu. Anda nggak perlu lihat harga emas dunia itu. Anda hanya lihat kondisi ekonomi di negeri ini. Nah, ini saya kasih tahu kan, sudah jelas ya. Bahwa itu sangat, emas itu, orang investasi ke logam mulia emas. Ya, untuk apa? Untuk storage of value, untuk melindungi nilai aset, ya harta utang mereka dari kondisi ekonomi yang memburuk. Kalau kondisi ekonomi memburuk itu inflasi. Inflasi yang terjadi, harga barang naik, banyak PHK yang terjadi, ya, pengangguran bertambah, usaha jadi susah, ya. Maka orang itu menyimpan uangnya, mengamankan asetnya itu ke logam mulia emas. Nanti akan berbondong-bondong orang sudah nggak peduli lagi harga emas itu 2 juta ke 2.500.000. Bahkan saya kasih tahu, kalau ya dari kemarin-kemarin video saya, kalau Anda jual harga LM Antam per gramnya 2 juta, nanti kalau Anda jual sekarang, Anda ada ketakutan panik, Anda jual sekarang, maka Anda akan belinya nanti di 3 juta per gram. Nah, itu akan terjadi nanti. Anda lihat aja. Maka harga kondisi ekonomi, kalau krisis ekonomi terjadi di Indonesia, maka harga LM Antam itu akan naik terus. LM Antam itu akan naik terus tinggi. Bisa 3 juta per gram akan terjadi nanti. Jadi Anda tenang saja. Makanya Anda nggak usah peduli harga emas dunia, Anda nggak usah lihat ekonomi di negara-negara lain. Anda fokus, kalau Anda simpan elemen Anda fokus di kondisi ekonomi di negara ini. Kondisi ekonomi negara ini, lihat di mana? Lihatnya di nilai tukar mata uangnya, rupiah, dan Anda lihat ke indeks harga saham gabungan. Nah, pada saat kalau rupiah itu sudah mulai melemah, berarti indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia itu anjlok. Karena apa? Karena ekonomi itu akan berjalan, itu semua karena ada likuiditas, ada cash. Kalau nggak ada, bagaimana ada daya beli? Nah, likuiditas yang nanti pergi, yang langka di Indonesia adalah US dollar itu akan terbang ke Amerika, keluar, membuat indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia anjlok, drop. Dalam mereka, uang dolar itu akan kembali pulang ke negerinya, ke Amerika Serikat. Maka likuiditas dolar itu berkurang. Pemerintah intervensi Bank Indonesia terus, nggak bakalan bisa diselamatkan dari pelemahan nilai tukar rupiah itu. Ya, nanti orang pada pindahkan aset mereka ke logam mulia emas semuanya. Maka LM itu akan naik. Itu pasti naik. Ya. Kalau dolar naik, otomatis, karena saya sudah kasih rumus pengalinya 1 troy ounce harga emas dunia, itu mah kalau harga emas dunia jatuh nanti, gak ada ngaruhnya sama dengan harga LM Antam Anda tetap naik, karena dolarnya itu naik gitu loh. Angka pengalinya kan harga emas dunia dikali apa? Dolar rupiahnya. Baru dibagi dengan rumusnya 1 troy ounce 31.103, dapat harga per gram LM Antam. Maka kalau dolar itu naik, orang harga emas dunia misalnya nanti akan tembus 3.500, ada koreksi. Ya dia koreksi ke 3.000 pun, tetapi 3.000 kali 18.000 kali 20.000 dibagi 3103, tetap harganya LM Antam itu tinggi. Jadi itu yang saya selalu katakan, jangan lihat harga gold dunia, karena nanti dolar rupiah ini sudah nggak bisa mau diintervensi Bank Indonesia bagaimanapun. Nanti cadangan devisa habis loh. Orang itu banyaknya dari utang, bukan dari penerimaan negara. Kita penerimaan negara itu berkurang, maka likuiditas dolar itu makin berkurang. Trump ini akan naikin tarif. Bukan dia stop tarif, dia akan naikin tarif tetap. Tetap dia akan naikin tarif.
Nanti bulan Juni dia naikin tarif, hancur bursa saham di dunia. Hancur semuanya. US dollar kembali naik. Ya sekarang ini karena dia pending dulu. Nanti dia akan naikin tarif. Karena itu tujuan dia. Tujuan dia itu adalah membuat setiap pemimpin negara Amerika Serikat, saya sudah jelasin. Tujuan mereka adalah, kunci mereka adalah, pertahanan negara mereka adalah, mereka berperang itu untuk apa? Untuk US dollar. Mereka perang di sana, di sini, Timur Tengah mereka perang. Enggak ada tujuan lain. Tujuannya tetap memenangkan US dollar. Menjadi world reserve currency. Menjadi cadangan devisa dunia. Itu tujuannya Amerika Serikat. Orang itu nggak ngerti di belakang layar itu apa. Hanya tahu di depan layar. Jadi perang-perang ini tujuannya apa? Ya negara-negara kecil ini, kalau sampai Cina dinaikin tarif terus tinggi, Cina itu nggak bisa jual barangnya ke Amerika Serikat. Karena begini ya, ada yang bilang katanya, ya gampang kalau nggak bisa jual di Amerika Serikat, Cina bisa jual ke pasar Asia, ke Afrika. Trump tadi saya baca, Trump mau tahun 2025 ini mau mengurangi anggarannya, efisiensi di anggarannya tahun 2025 sedikit. Semakin anggarannya government spendingnya dikecilin, ya itu kayak APBN gitu. Kalau semakin sedikit ya dolar itu di pasar, maka dunia juga akan mengalami likuiditas yang berkurang. Kalau Cina nggak mampu jual barang ke Amerika karena tarifnya sangat tinggi, maka negara ini yang Anda nonton ini video juga akan kena dampaknya juga. Penerimaan negara berkurang karena Cina kan kalau sampai dia produksi banyak, ya, karena dia sudah terlanjur dengan kehidupan yang pabrik produksi yang banyak. Kalau produksi yang banyak itu tidak bisa dijual, ya banyak sekali hutangnya, PHK, utangnya menumpuk, dia nggak mampu bayar, terpaksa PHK semuanya, pabrik-pabrik itu. Jadi masalah besar di China juga. Jadi nggak bisa lawan Amerika Serikat. Strategi Amerika Serikat itu jitu, mereka pegang kuncinya bahwa mereka dolar itu menjadi world currency dunia. Jadi kalau ada yang bilang katanya nanti Amerika runtuh ekonominya, mau runtuh ekonomi juga itu strategi semuanya. Supaya dolar membanjiri pasar lagi. Amerika menjadi world currency dunia. Supaya Anda tahu itu. Itu Donald Trump bukan anak kemarin sore. Dari muda udah jadi pengusaha. Kenalan dia pengusaha semuanya. Itu otak dagang. Mereka udah ngerti cara-cara bagaimana meraup keuntungan dari sini. Dari muda dia sudah bermain politik. Dia udah tahu bahwa bagaimana dolar itu akan tetap menjadi world currency global. Itu tujuan dia. Menjadi cadangan devisa dunia. Jadi ini semuanya perang bagaimana menjaga hegemoni yang sudah ada ini jangan runtuh. Dengan cara apa? Raksasa yang mau bersaing ini harus dihancurkan dulu. China. Jadi mereka itu lagi pelan-pelan mau menghancurkan ekonomi Cina. Anda bilang nggak bisa. Cina, barang-barang semua Cina. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Cina nggak bisa jual barang-barangnya gimana coba? Apa nggak susah ekonominya nanti? Hutang di banknya macet, kredit macet. Jadi masalah. Jangan-jangan Cina seperti yang terjadi tahun 1998 di negeri kita. Karena Cina masih pack mata uangnya, seperti kita di tahun 1997. Itu senjata yang akan dilawan Amerika Serikat. Kalau Cina tidak bisa jual barangnya, ya kita juga kena dampak. Emangnya Cina mau jual barang semua ke Indonesia? Emangnya Indonesia punya daya beli? Mampu beli barang-barang Cina walaupun sudah diskon murah-murah. Makanya sudah kelihatan Xi Jinping datang kemarin tur ke Asia Tenggara, dia hanya datang ke Malaysia, ke Vietnam, ke Kamboja.
Dia nggak mampir ke negara Indonesia yang penduduknya banyak ini, katanya katanya apa, bonus demografi. Bonus demografi tapi daya beli nggak ada, gimana coba? Nah, jadi itu supaya Anda tahu ini sedikit saja. Nanti saya akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Jadi LM Antam ini walaupun harga emas dunia nanti jatuh nanti, tetapi LM Antam tetap naik karena dolar rupiah ini naik, rupiah kita melemah, dolar naik, maka LM Antam itu tetap naik gitu loh ke depannya. Terus. Dolar naik terus. Jadi kita nggak ada ngaruh yang pegang LM Antam ya, ingat ya, LM Antam nggak ada ngaruh gitu loh. Ya, sudah tahu itu ya. Tapi kalau Anda masih pusing juga kalau Anda udah baru beli LM Antam pusing nanti mau jatuh, karena begini susah kalau saya mau kasih tahu ke Anda LM Antam tetap naik, tapi Anda kan selalu dengar channel-channel sebelah, yaitu hak Anda sih, saya nggak bisa larang. Nah, Anda terpengaruh dengan channel-channel lain bahwa nanti emas akan turun lagi. Ya, Anda pusing kan? Sudahlah, daripada Anda pusing-pusing begitu, saya kasih tahu tetap naik, Anda nggak percaya juga, Anda pusing, mendingan Anda bisnis saja. Tunggu nanti peluang luar biasa itu akan terjadi nanti untuk diri Anda, keuntungan besar untuk Anda, yaitu di tanggal 20 Mei paling lambat. Ya, di atas tanggal 10 paling cepat sudah. Kalau Anda punya bisnis sendiri, ya, Anda menjual sendiri logam mulia, secara Anda punya sendiri. Anda yang jual. Bukan Anda beli, Anda yang jual. Kalau jadi penjual sendiri, punya bisnis sendiri, punya LM Antam sendiri, seperti Pegadaian, seperti Butik Antam, Galeri 24, Anda mah kagak peduli harga mau naik, harga mau turun, mau naik turun, tetap saja Anda dapat duit laku. Harga naik, banyak berbondong-bondong antri beli di butik Anda. Harga turun pun lebih banyak lagi yang beli di butik Anda karena harga murah. Begitu alasannya. Jadi apa? Secara akal sehat, waras, kalau saya disuruh milih, beli LM Antam atau punya butik, toko yang menjual LM Antam, saya pilih yang ini, yang menjual LM Antam. Karena saya, dan satu lagi, kalau Anda beli LM Antam, Anda mau beli 1 kilogram, Anda butuh uang 2 miliar. Ada uang Anda 2 miliar? Enggak ada. Anda nggak sanggup. Adapun Anda nggak mau pasti beli LM Antam 1 kilo. Nggak berani, kecuali Anda kayak tajir melintir. Itu lain cerita. Ya. Tetapi, untuk bisnis ini, bisnis yang sangat luar biasa ini, peluang yang sangat luar biasa, ini yang nanti tanggal 10 ke atas ya, paling lambat tanggal 20 Mei ini, ntar lagi ini, modalnya itu seumur hidup lagi, itu nggak mampu Anda untuk beli setengah gram LM Antam sekarang aja, modal itu nggak cukup. Tetapi dari modal yang nggak cukup itu, potensi yang Anda bisa dapatkan nanti, uang, penghasilan, bisa untuk Anda beli 1 kilogram LM Antam. Ingat, 1 kilogram LM Antam 2 miliar. Dari modal yang sangat-sangat kecil di dunia. Modal bisnis, punya butik LM Antam, modalnya, ya, modal orang kere, paling sedikit di dunia. Nggak mampu untuk beli setengah gram LM Antamnya, nggak mampu. Tetapi, luar biasanya, dari sini Anda bisa beli 1 kilogram LM Antam. Kalau orang itu punya akal sehat, orang itu waras, dia pasti pilih yang ini. Sama, saya pilih yang ini. Pilih bisnis daripada beli LM Antam. Ngapain gitu loh. Bela-belain beli LM Antam terus pusing. Waduh, nanti harganya naik, mudah-mudahan naik. Tapi di channel sebelah bilang harganya turun. Waduh, gimana nih gue pusing. Dipimpong terus. Udahlah, mendingan bisnis aja. Orang yang beli dari Anda dapat keuntungan. Anda jalankan bisnisnya. Seumur hidup selamanya. Anda jadi pengusaha LM Antam. Itulah yang saya kasih tahu peluangnya tanggal 10 sampai tanggal 20 Mei nanti. Hubungi saya di 0813 9846 9746. Ingat, di 0813 9846 9746, atau ada di deskripsi video di bawah ini nomor saya. Kalau Anda ingin jadi orang, Anda ingin kaya, Anda ingin
modal kecil dapat keuntungan sebesar-besarnya. Kalau Anda itu smart, kalau Anda tidak masuk dalam kriteria yang tadi, Anda nggak ingin kaya, Anda nggak mau modal kecil dapat untung sebesar-besarnya, Anda nggak mau pusing-pusing ya, nggak mau turun dengar jadi orang bingung terus gara-gara LM Antam, Anda mau antri terus di LM Antam, ya berarti Anda nggak usah hubungi saya. Itu hanya khusus bagi orang tidak mau ngantri di Pegadaian, di butik Antam, tidak mau jadi orang gila FOMO, ya. Anda tidak mau Anda mau kaya, ya. Modal kecil dapat untung sebesar-besarnya seumur hidup. Anda yang waras berpikirnya, Anda hubungi saya di 081398469746. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya. Sukses untuk Anda di video berikutnya.